Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Zahra Yurimani, mahasiswa Informatika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 733720020. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membuat sedikit tutorial mengenai bahasa pemrograman Flutter. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat program mengenai formulir validasi atau validation form. Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih validasi form itu apa? Validasi form merupakan sebuah bentuk form yang di dalamnya ada proses untuk memeriksa apakah data yang dimasukkan oleh user itu sudah memenuhi kriteria yang ditentukan atau belum. Nah, proses tersebut berjalan sebelum data tersebut disimpan atau diproses lebih lanjut. Nah, terus kenapa sih validasi form itu harus digunakan? Emang seperti apa gitu? Validasi form tersebut digunakan untuk mencegah pengguna atau user untuk memasukkan data yang tidak valid. Selain itu juga dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan penggunaan aplikasi. Juga yang terakhir yang paling penting adalah mengoptimalkan integritas dan akurasi data. Gitu teman-teman. Nah, aja ya kita langsung ke tutorial. Nah, di sini saya udah buat bentuk fisik daripada formulirnya. Namun, saya kita terlebih dahulu, di dalam form tersebut belum ada validasinya gitu. Nanti kita bikin bareng-bareng ya. Oke, saya coba jalanin dulu ya. Tunggu sebentar. Oke. Nah, ini bentuk daripada form yang sudah saya buat. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada satu avatar, ada 5 widget yang bisa nanti diinputkan atau diketik gitu. Nah, pertama saya jelasin dulu ya. Nah, di sini udah saya buat. Pertama di sini saya hanya menggunakan satu input package yaitu material.type. Nah, di dalamnya pertama ini kita buat kelas dengan nama app menggunakan status widget. Nah, kelas ini berfungsi sebagai titik awal daripada aplikasi Flutter yang saya buat. Nah, isi dari kelasnya apa aja sih? Di sini kita membuat widget dengan tipe build-nya, dengan judul yang ada di title itu namanya validate form yang akan kita buat seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi. Terus yang kedua di sini ada data material app yang digunakan sebagai root dari aplikasi yang digunakan di kedua. Nah, ini adalah home scaffold. Nah, di sebelum home ada title dulu ya gitu. Di yang 13 title, app title di sini merupakan properti dari material app yang nilainya itu diambil dari value yang udah kita buat di line 10 ini. Nah, ini kan. Lalu, jadi app title di sini judul dari widget yang kita buat itu di sini ya, validate form. Lalu di sini bahan scaffold. Home scaffold merupakan properti dari material app yang akan menentukan tampilan utama dari aplikasi dan dimulai dengan scaffold sebagai tampilan utamanya. Nah, lalu ada app bar. Apa sih app bar itu? Mini app bar itu nih di pusat saya yang warnanya ungu. Ini namanya app bar yang di atas. Ya, app bar merupakan properti dari scaffold yang menambahkan sebuah app bar ke tampilan yang biasanya merupakan area atas layer yang berisi judul aplikasi. Nah, app bar saya sendiri saya style dengan dua yaitu ada title yang mengandung teks. Nah, value-nya itu dari app title yang di atas itu validate on. Ini lalu saya berikan background color itu dari RGB. Ya. Selanjutnya ada bagi yang
scaffold yang menampilkan isi utama halamannya dengan menggunakan widget My Custom Form sebagai isi utamanya. Ya, karena memang tujuan kita membuat program kami adalah membuat suatu formulir, maka My Custom Form. Ya, lanjut, kita akan membuat form widget. Misalnya, dari line 25 hingga line 149. Itu isi dari ini, dari full name, email, phone, password, terus kita buatnya di form widget. Bisa kita lihat di sini, kelas mendefinisikan sebuah widget My Custom Form yang memiliki kemampuan untuk mengolah step. Sehingga, nah, My Custom Form dengan step widget, dengan My Custom Form itu dibuat kelas lagi namanya My Custom Form State. Nah, di dalam My Custom Form State itu terdapat final underscore form key. Buat apa sih final underscore form key sama dengan global key? Itu tuh sebuah pembuatan kunci global yang nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses objek step yang terkait dengan widget form. Ini juga merupakan bagian dari validasi formulir. Ini tuh kayak kunci utama gitu buat untuk membuat sebuah formulir gitu. Nah, untuk purpose Google nanti dibahas selanjutnya. Lanjut, di dalam ada apa aja sih di dalam kelas migration content tersebut? Pertama, itu kita membuat widget build yang di dalamnya itu mengandung nilai form gitu. Nah, di dalam widget build ini kita buat anak-anakan atau namanya child ya. Nah, dengan isinya tuh kayak kolom gitu ke bawah gitu kan. Yang pertama itu diisi pakai avatar. Nah, sebelum itu saya menggunakan main axis alignment. Apa sih main axis alignment itu? Main axis alignment adalah enumerasi yang digunakan untuk mengatur sejauh mana children atau child daripada suatu widget sejajar atau berdampingan dalam arah utama widget tersebut. Jadi, main axis alignment ini akan mengatur tampilan di dalam bentuk daripada program. Ya, pakai main axis alignment, jadi dia bakal ada di tengah gitu. Akan selalu berada di tengah. Nah, children yang pertama yang sudah saya bilang tadi ada avatar. Di sini avatarnya saya buat circle avatar dengan radius 20 dan image saya dapatkan dari Google menggunakan image.network. Selanjutnya untuk membuat bagian-bagian isian daripada form itu saya menggunakan padding. Paddingnya itu saya kasih jarak juga dengan batu 15, left 10, right 10, selalu aja kayak kita buat formulir di dalam web juga kan dikasih coding gitu. Kalau fokusnya terus dengan decoration, constant decoration. Nah, tapi di sini itu belum ada validasinya. Maksudnya gimana? Coba kita ini udah kelihatan ya, ini untuk widget isi name itu dari line 53 sampai 62. Misalkan kita nih, ini masih kosong, domain kosong, semuanya kosong. Misalkan domain kosong, kita coba klik submit. Nah, dia bakal tetap successful. Karena apa? Karena belum ada validasinya, padahal kan kosong. Nah, kalau misalkan hal ini terjadi gitu, dalam penggunaan sehari-hari, nggak banyak gitu orang iseng yang waktu masukin ini aja, susah gitu ya buat manajemen datanya gitu. Nah, dari itu kita gunakan validasi input. Nah, validasi input yang pertama untuk nama itu saya sudah buat inputan ya. Cuma saya sudah kenapa nih? Bentar ya.
Ya, ya, benar error. Oke, ada apa sih di validator pertama itu? Oke, di validator pertama itu apabila value daripada nama tersebut nol atau kosong dan ada satu permasalahan lagi, validasi widget nama itu hanya bisa diisi dengan huruf dari A sampai Z dengan bentuk kecil atau dari A sampai Z dengan bentuk besar. Nah, karena ini kan kita pakai pengisian ya, pakai if, maka harus menggunakan has match value. Ya, jadi kita coba save. Nah, ini udah masuk ya validasi untuk nama. Kita kosongkan dulu. Kita coba kosongkan. Nah, dia nggak bisa. Dia muncul pesan input your full name. Saya coba. Oh, nama campuran besar kecil. Itu saya kasih angka 1. Sangat. Nah, nggak bisa. Karena dari awal memang sudah diberi peraturan, kita punya kemampuan bahwa tidak boleh memasukkan angka, hanya boleh memasukkan huruf. Huruf besar atau huruf kecil. Coba ya. Kasih. Itu validasi yang pertama. Untuk bagian nama. Validasi yang kedua, itu terdapat di isi widget email, di padding email. Untuk paddingnya sendiri, saya samakan dengan nama ya. Kita coba langsung masukkan di ujung validatornya. Saya gaskan terlebih dahulu. Saya beberapa kondisi yang bisa berisi atau misalnya atau misalnya bisa kalau itu dia kalau bisa sakit kalau dia bisa sakit ya misalnya pasien tidak cedera nah itu untuk sebaiknya menjaga kondisi yang kedua kedua yang menyebabkan sakit tidak berani kalau saya hanya ada kondisi sakit yang sebenarnya cuma ada itu nah misalnya sudah Kak, misalnya nggak bisa ada muncul pesan unvalidated email. Memang tervalidasi. Ini email harus itu @gmail.com. Coba ya. Nah, berhasil. Tuh. Oke, selanjutnya Nah, selanjutnya itu ada padding untuk phone number. Langsung aja kita masukin validatornya. Nah, untuk validator dalam padding phone number itu pertama juga saya gunakan beberapa pengisian. Apabila padding phone number tersebut kosong, maka tidak bisa disubmit. Selanjutnya, apabila tidak mengandung 08. Seperti ya, kalau di Indonesia kan ngomongnya 08 ya. Jadi, singkatnya saya tidak mengandung 08 di depannya, itu berarti tidak bisa. Coba misalkan bertiga untuk mengandung 38. Tidak bisa. Jadi harus coba. Nah, baru bisa. Itu validasi untuk bagian phone number. Selanjutnya, validasi masuk ke bagian validasi daripada password. Oke, untuk bentuk daripada pending password sendiri seperti biasa ya.
Nah, berarti di bagian password ini saya gunakan ada Passbook. Di sini terus Passbook itu Passbook ini icon mata ya, icon slot. Nah, jadi apabila icon tersebut di-tap, dia bisa bikin si importan itu tidak terlihat gitu. Contoh. Nah, ini ketika nggak di-tap ya, kalau di-on-tap baru terlihat. Tuh. Ini gunanya Passbook yang tadi sudah disebutkan di awal. Nah, cara Passbook. Nah, lanjut langsung saja untuk validasi daripada bagian password sendiri. Kita masukkan. Nah, untuk bagian password itu saya gunakan pengisian yang apabila password itu kosong, yang apabila password itu kosong maka tidak bisa kita submit. Kita coba contohnya. Mau, nah make your password within 8 characters. Selanjutnya, yang kedua itu apabila password yang dibuat itu harus 8 karakter. Nah, password selanjutnya, oke. Pengisian selanjutnya yaitu password itu harus sebanyak 8 karakter. Kita coba ya. Tuh, agak berat ini coba. Coba jika 7 gitu ya. Tuh, minimal 8 karakter. Jadi harus kita bikin 8 karakter. Baru bisa submit. Nah, selanjutnya untuk bagian confirm password, kita beralih ke padding confirm password juga sama. Saya gunakan padding yang sama seperti padding password. Masukkan dulu validatornya. Wah, banyak yang error. Apa itu? Kita lihat. Nah, untuk validator pada confirm password ini saya buat sedikit ada tambahan. Yang pertama, pengisian yang pertama itu apabila confirm password itu tidak ada, maka sorry, belum saya buat dulu. Nah, kenapa dia tidak mau? Nah, masih ada error. Oke, kita coba jelasin dulu ya. Apabila password ini value-nya 0 atau nggak ada, maka nanti akan munculkan tampilan reinput dan password. Kita fokus ke error dulu ya. Di sini ada error. Karena apa? Di sini saya buat function baru yaitu my custom form password. Ini apa? Ini adalah jadi kita harus memasukkan apa ya namanya static text editing controller gitu. Buat apa sih? Jadi saya masukkan dulu ya. Untuk mengaktifkan my custom form password text itu kita harus memasukkan function baru yaitu namanya static text editing control. Di bagian mana? Di bagian atas. Kita jadikan kedua data tersebut sebagai global dapat daripada form kita kali ini. Gunanya buat apa sih static ini? Nah, text editing controller adalah kelas yang digunakan untuk mengontrol input teks yang berarti nilai di dalamnya dapat berubah ketika pengguna menggunakan teks baru. Gitu. Nah, ketika kita menggunakan static dengan text editing controller, maka kita membuat instance dari kelas tersebut yang bersifat statis.
Ini berarti bahwa define password dan confirm password akan sama untuk semua instan dari kelas Microsoft. Dalam konteks formulir, ini berarti bahwa dua controller ini akan berlaku untuk semua instance formulir yang dibuat daripada Microsoft. Nah, jadi saya membuat padding password dengan padding confirm password ini berkesinambungan gitu. Jadi apabila password yang kita inputkan di padding password itu tidak sesuai, apabila password yang kita masukkan di confirm password itu tidak sesuai dengan apa yang ada di padding password, itu dia tidak akan berjalan. Nah, untuk mengaktifkannya lagi, itu masih ada satu step, yaitu di bagian padding password dan padding confirm password, itu kita masukkan dulu nih controllernya. Controller Microsoft from the password. Dan satu lagi, bisa kita aktifkan dulu ya. Microsoft. Udah ya, nggak ada yang error, mari kita sebentar. Ya, mari kita coba ya. Kan kita lakukan password. Password tadi apa yang saya bilang validator di confirm password itu apabila kosong maka menampilkan pesan reinput yang password. Dan apabila kita coba ya, kedua kurang satu ya. Nah, submit password doesn't match berarti berhasil ya static text editing controller yang kita gunakan tadi. Lalu kita submit. Nah, selesai, berhasil. Apa yang sudah kita buat validasinya sudah berhasil. Lanjut, selanjutnya ada padding baru. Padding ini itu buat tombol submit. Ya, di sini kita gunakan consent insert symmetric. Maksudnya apa? Jadi kita bikin ruang gitu di antara padding terakhir dengan padding tombol ini. 8 pixel horizontal dan 16 pixel vertikal. Di dalam padding kali ini kita gunakan elevator button. Apa sih elevator button itu? Jadi elevator button itu button yang akan menavigasi tampilan daripada layar pengguna. Nah, di dalam padding tersebut kita gunakan child, elevator button, dan kita styling dulu. Kita styling menggunakan background color yang sama seperti bar yang kita gunakan. Lalu di dalamnya juga terdapat child context submit gitu, kita tulis submit di situ pakai ini. Nah, di dalam elevator button sendiri itu bila kita tekan kita press itu ada dua permisalan. Maksudnya saya gunakan suatu pengisian yang apabila tidak akan berjalan kecuali seluruh form key yang terdapat di padding atas itu sudah tervalidasi semua. Jadi submit ini berjalan apabila semua sudah tervalidasi. Seperti yang tadi sudah dicontohkan ya. Ini karena sudah tervalidasi, nah berjalan. Dari itu, nah di sini kita gunakan navigator push. Nah, yang akan menampilkan sebuah snack bar. Snack bar itu untuk yang ada di bawah tampilan layar yang bertuliskan successful. Ya, saya coba ya. Nah, successful. Nah, ini navigator push daripada tombol tadi. Selain menampilkan slow snack bar juga menavigasi kita ke halaman selanjutnya, yaitu halaman kelas second root ya, kelas second root. Ini bentuk tampilan dari kelas second root. Itu misalnya di sini. Nah, lihat aja sih di kelas second root sama aja ketika kita kayak buat kelas baru. Itu
kita coba buat 10 chat video yang di dalamnya saya masukkan app bar juga, ini app bar ya yang di atas, itu dengan isi tampilannya ada text register juga dengan color yang sama seperti app bar sebelumnya. Lanjut ada, nah di dalam second root ini juga ada satu button namanya go back. Go back ya, teman. Nah di dalam go back ini itu navigator top, berarti menavigasikan ke halaman sebelumnya, oke. Tuh. Nah kurang lebih seperti itu cara menavigasi daripada phone ini. Nah kurang lebih itu saja video tutorial yang akan video tutorial yang saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Semoga apa yang sudah saya sebarkan dan apa yang sudah saya beritahu dapat memberikan banyak manfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.